Siang itu, matahari menyorot terik di halaman kantor dinas pekerjaan umum kota kecil itu. Rizal berdiri di antara kerumunan kontraktor yang sebagian besar berwajah tegang. Jas biru tuanya sedikit basah di bagian punggung karena keringat, tapi wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit disembunyikan. Pengumuman pemenang tender pembangunan jembatan besar itu akan dibacakan dalam hitungan menit, dan semua orang tahu, proyek senilai miliaran rupiah itu bisa mengubah nasib siapapun yang mendapatkannya. Rizal menggenggam map berisi berkas penawarannya. Ia ingat betul berapa lama ia dan tim kecilnya begadang menyusun proposal, menghitung biaya bahan bangunan, memperkirakan waktu pengerjaan. Ia bukan orang yang lahir dari keluarga kaya, ayahnya hanyalah tukang batu, dan dari situlah Rizal belajar arti kerja keras. Ia ingin membuktikan bahwa kejujuran masih punya tempat di dunia bisnis yang penuh tipu daya. Ketika nama CV Rizal Mandiri Konstruksi disebut, seluruh ruangan mendadak hening sebelum akhirnya disambut tepuk tangan. Rizal menghela napas panjang, sujud syukur di tempat, lalu menyalami pejabat yang membacakan hasil. Di antara kerumunan itu, satu sosok berdiri dengan ekspresi datar, Bayu Santosa. Bayu adalah pengusaha konstruksi yang sudah lebih dulu malang melintang di dunia proyek. Gayanya flamboyan, bicaranya meyakinkan, dan uangnya melimpah. Tapi banyak yang tahu, proyek-proyek yang ia menangkan sering diiringi kabar miring. Ada yang bilang ia memakai dukun, ada pula yang mengaku pernah melihat orang membawa sesajen ke halaman kantornya tiap malam Jumat. Rizal selalu berusaha tak mempercayai gosip semacam itu. Namun tatapan Bayu sore itu membuat bulu kuduknya berdiri, tatapan yang seolah berkata, "Kau boleh menang sekarang, tapi aku tak akan diam." Sore menjelang malam, Rizal pulang ke rumah dengan hati berbunga-bunga. Rumah mereka sederhana tapi hangat, berada di perumahan pinggiran kota. Dia, istrinya, sudah menunggu di dapur dengan wajah berseri. Aroma tumisan bawang putih dan ayam bakar memenuhi ruangan. "Mas, serius? Kita menang?" tanya dia sambil menahan senyum lebar, kedua tangannya masih memegang sendok dan panci. Rizal mengangguk, lalu tertawa kecil. "Alhamdulillah, Di. Akhirnya kerja keras kita terbayar juga. Mulai bulan depan proyek dimulai." Dia menatap suaminya penuh bangga. Sejak awal menikah, ia tahu betapa keras perjuangan Rizal membangun usahanya dari nol. Mereka pernah hidup pas-pasan, bahkan sempat menunggak sewa rumah. Kini, kemenangan tender ini seperti hadiah atas semua doa dan kesabaran mereka. Malam itu mereka mengadakan syukuran kecil. Tak ada pesta mewah, hanya beberapa tetangga dan teman kerja yang datang. Meja makan sederhana dihiasi nasi tumpeng, ayam ingkung, dan beberapa piring gorengan. Candaan ringan, tawa, dan doa-doa mengisi suasana hangat. Namun di sela keramaian itu, dia memperhatikan satu hal. Bayu datang, tanpa diundang. Ia berdiri di depan pintu dengan senyum sopan yang terasa kaku. Rizal, meski agak heran, tetap menyambutnya dengan ramah. "Mas Bayu, silakan masuk." "Maaf kalau tempatnya sederhana," ucap Rizal. Bayu menyalami Rizal, menggenggam tangannya sedikit terlalu lama. "Selamat ya, Zal. Rezekimu memang besar. Tapi ingat, setiap rezeki punya harga," katanya pelan, suaranya serak seperti bisikan. Dia yang mendengar dari dapur langsung merinding. Ia menatap ke arah Bayu, tatapan laki-laki itu dingin, matanya memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setelah sekadar makan dan basa-basi, Bayu pamit. Ia meninggalkan rumah tanpa banyak bicara. Namun dia sempat melihat sesuatu yang aneh. Di kursi yang tadi diduduki Bayu, ada bekas noda tanah hitam, basah, seperti sisa dari lumpur makam. Setelah tamu-tamu pulang, rumah kembali sepi. Rizal masih sibuk membereskan piring, sementara dia menyalakan dupa kecil yang biasa ia pakai untuk mengusir nyamuk. Malam itu terasa lembab, dan angin berembus pelan dari celah jendela. Dia duduk di ruang makan, menatap sisa makanan di meja. Ia tersenyum sendiri, membayangkan masa depan mereka, rumah baru, usaha yang berkembang, kehidupan yang lebih mapan.
Tapi tiba-tiba matanya menangkap sesuatu bergerak di atas meja. Seekor ulat kecil, putih keabu-abuan, muncul dari sela taplak meja dan menggeliat pelan di dekat piring nasi yang belum dibereskan. Dia terkejut. Ia mengambil tisu, berniat membuangnya, tapi saat diangkat, ulat itu menggeliat lebih cepat, seolah berusaha menghindar. "Mas, lihat deh," panggil dia. "Dari mana ulat ini?" "Aku tadi baru bersihin meja." Rizal mendekat, melihat benda itu dengan alis mengerut. Aneh, ya. Padahal semua makanan baru aja dimasak. Ia membawa ulat itu keluar dan membuangnya ke halaman. Tapi ketika kembali ke ruang makan, dia merasa ada yang berubah. Udara menjadi dingin, dan bau anyir samar muncul dari arah dapur. "Mas, bau apa sih?" "Kayak bau tanah basah," katanya sambil menutup hidung. Rizal memeriksa sekitar, tapi tak menemukan apapun. Mungkin dari luar, habis hujan tadi siang. Namun malam itu, dia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat tatapan Bayu dan senyumnya yang ganjil. Dalam remang kamar, ia sempat melihat bayangan gelap melintas di sudut langit-langit, tapi ketika menyalakan lampu, tak ada siapapun. Rizal, yang sudah terlelap, hanya bergumam kecil saat dia mengguncang bahunya. "Mas, denger gak? Kayak ada yang jalan di atap." Suara itu memang ada, pelan, seperti sesuatu yang merayap di antara genting. Tapi Rizal menenangkan istrinya, "Udah, Di. Mungkin kucing. Tidur aja, besok kita mulai kerjaan baru." Dia berbaring lagi, memejamkan mata. Tapi perasaan aneh tak mau pergi. Ia merasa seperti sedang diperhatikan. Dari arah lemari, terdengar bunyi klik halus, seperti pintu yang bergerak sedikit. Dia menatapnya, napasnya memburu. Tak ada apapun di sana, tapi hawa dingin mulai menyelimuti ruangan. Di luar rumah, angin berembus membawa suara samar seperti bisikan. Seolah ada yang menyebut nama Rizal berulang-ulang, pelan namun jelas. Pagi harinya, dia bangun lebih dulu. Saat membuka pintu depan, ia melihat sesuatu di depan teras. Sehelai rambut panjang hitam, tergeletak melingkar di atas tanah basah, seperti baru diletakkan dengan sengaja. Ia memungutnya pelan, tapi segera membuangnya karena bau busuk menyeruak, seperti bangkai hewan yang membusuk di bawah terik matahari. Dia berdiri mematung cukup lama, menatap halaman kosong. Di kejauhan, seekor burung gagak bertengger di atap rumah sebelah, mengeluarkan suara parau. Langit tampak suram meski matahari belum tinggi. Ia berusaha menepis pikiran buruk, tapi firasatnya berkata lain. Kemenangan mereka malam tadi, mungkin bukan pertanda baik seperti yang disangka. Sore itu, ketika Rizal berangkat ke kantor proyek untuk koordinasi awal, dia masih memikirkan ulat kecil yang muncul di meja makan. Entah kenapa, setiap kali teringat, tubuhnya merinding. Ada perasaan seolah sesuatu telah ikut masuk ke rumah mereka malam itu, sesuatu yang datang bersama senyum dingin Bayu Santosa. Dan sejak malam itu, rumah kecil di pinggiran kota itu mulai menyimpan rahasia gelap yang tak terlihat. Sebuah bayangan yang perlahan menunggu waktu untuk menampakkan wujudnya. Sudah 3 hari berlalu sejak syukuran kemenangan proyek itu. Rumah kecil Rizal dan dia tampak tenang dari luar, tapi suasananya mulai berubah pelan. Dingin, lembab, dan entah mengapa, lebih sunyi dari biasanya. Dia yang biasanya ceria kini sering tampak lesu. Ia lebih banyak diam, seolah pikirannya dipenuhi sesuatu yang sulit dijelaskan. Pagi itu, dia terbangun dengan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Ada rasa gatal dan perih di bagian intimnya, membuat ia gelisah dan berkali-kali berganti posisi di tempat tidur. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya alergi sabun atau iritasi biasa. Tapi menjelang siang, rasa itu semakin parah, seperti ada sesuatu yang merayap dari dalam kulitnya. "Mas, aku kayaknya perlu ke dokter," ucapnya lirih sambil duduk di tepi ranjang. Rizal yang sedang menyiapkan berkas proyek langsung menghampiri. "Kenapa, Di? Sakit?" Dia mengangguk pelan. "Kayak perih, tapi aneh."
Aku takut infeksi. Mereka pun pergi ke klinik terdekat. Dokter perempuan yang memeriksanya tampak heran setelah melihat hasil pemeriksaan. Tidak ada luka, tidak ada tanda infeksi, katanya sambil memandang dia lekat-lekat. Bisa jadi hanya faktor stres atau psikosomatis. Coba istirahat dulu, jangan terlalu cemas. Dia tersenyum kecut, tapi di dalam hatinya ia tahu ada yang tidak beres. Rasa itu bukan sekadar gatal. Ada sensasi dingin dan berat, seolah sesuatu hidup di dalam tubuhnya, bergerak pelan setiap kali malam tiba. Malam harinya, Rizal tidur lebih dulu. Ia lelah seharian mengurus administrasi proyek. Dia yang masih terjaga menatap langit-langit kamar, lampu kecil menyala redup di meja samping. Angin berembus pelan dari ventilasi, tapi hawa kamar terasa seperti dari ruang bawah tanah, pengap dan dingin. Ketika matanya hampir terpejam, suara tawa lirih terdengar dari arah dapur. Tawa perempuan tua, melengking dan terputus-putus. Dia membuka mata, menegakkan tubuhnya. "Mas," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara jam dinding berdetak. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya mimpi setengah sadar. Tapi tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, di belakang pintu kamar. Dia menggenggam ujung selimut, menatap pintu dengan napas tertahan. Pintu itu berderit pelan, seperti didorong dari luar. Sekilas, bayangan seseorang melintas, sosok perempuan berambut panjang, wajahnya keriput, matanya kosong, dan di tangannya ia menggenggam kendi tanah. Dia menjerit pelan, lalu menutup wajahnya. Saat membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Namun bau tanah basah masih terasa kuat, menempel di udara. Pagi hari, Rizal menemukan istrinya duduk di ruang tamu dengan mata sembab. "Kamu gak tidur semalaman?" tanyanya khawatir. Dia hanya menggeleng. "Aku mimpi aneh, Mas." Ada perempuan tua bawa kendi, mukanya ngeri banget. "Aku ngerasa dia liatin aku." Rizal memeluknya, mencoba menenangkan. "Mungkin karena kamu kecapean mikirin yang kemarin." "Udah, nanti sore aku pulang cepat. Kita makan di luar, biar gak stres di rumah terus." Dia mengangguk, tapi perasaannya tetap berat. Dalam hati, ia tahu mimpi itu terasa terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Hari-hari berikutnya, keadaan dia semakin memburuk. Rasa perih di tubuhnya makin sering datang. Kadang disertai demam dan menggigil tanpa sebab. Ia mulai kehilangan nafsu makan, dan wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Suatu sore, saat Rizal pulang, ia mendapati kamar mereka berantakan. Spray tergulung, lemari terbuka, dan dia duduk di lantai menatap kosong. Kamu kenapa?" Dia menatapnya, bibirnya bergetar. "Aku dengar sesuatu di bawah kasur." Rizal segera memeriksa. Ia mengangkat spray dan perlahan menunduk. Seketika wajahnya berubah. Di bawah kasur, ada sejumput tanah basah bercampur dengan rambut panjang hitam yang menggumpal, seperti baru diambil dari kuburan. Ia menarik tangannya cepat-cepat, napasnya tersengal. "Astagfirullah, ini apa?" Dia menutup mulut, hampir menangis. "Aku gak tahu, Mas. Aku gak pernah naruh apapun di situ. Aku bersih-bersih tiap hari." Rizal menatap gumpalan itu sekali lagi. Bau busuk samar keluar darinya, membuat tenggorokannya mual. Ia mengambil plastik, membungkusnya, lalu membuangnya keluar rumah. Tapi setelah itu, suasana rumah seperti berubah total. Setiap malam, suara aneh dari plafon terdengar, seperti sesuatu yang menggeliat pelan, kadang disertai bunyi seretan, kadang bunyi tetesan cairan. Rizal sempat memeriksa keesokan paginya, tapi tak menemukan tikus atau hewan apapun. Plafon bersih, kering, dan tak berdebu. Namun yang paling mengganggu adalah bau busuk yang selalu muncul setiap subuh. Bau seperti daging membusuk, bercampur dengan tanah basah. Meskipun dia sudah menyapu dan mengepel berkali-kali, bau itu tetap datang. Rizal mulai resah.
Ia mencoba menyembunyikan kekhawatirannya, tapi rasa curiga mulai tumbuh di hatinya. Sejak Bayu datang malam syukuran itu, hidup mereka tidak pernah tenang. Ia berusaha berpikir logis, tapi semakin hari semakin sulit mencari penjelasan yang masuk akal. Suatu malam, Rizal sengaja tidak tidur. Ia ingin memastikan dari mana bau itu berasal. Sekitar pukul 2 dini hari, udara kamar tiba-tiba berubah dingin. Bau tanah menyengat lagi, kali ini lebih kuat. Dari arah plafon terdengar bunyi krek-krek, seperti sesuatu yang merobek papan. Rizal menyalakan lampu dan berdiri di tengah kamar. "Siapa di atas?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, butiran tanah jatuh perlahan dari sela-sela langit-langit, menimpa lantai dan kasur. Dia yang masih setengah tidur terbangun, menatap suaminya dengan ketakutan. "Mas, itu tanah dari mana?" Suaranya nyaris tak keluar. Rizal memandangi langit-langit, wajahnya pucat. Tanah terus berjatuhan pelan, seperti ada tangan tak terlihat yang menaburkannya dari atas. Malam itu mereka tak bisa tidur lagi. Rizal duduk termenung di kursi ruang tamu, sementara dia menggigil di sampingnya. Ia merasa kalah, semua logika yang ia pegang selama ini runtuh. Pagi harinya, mereka menemukan lantai kamar penuh bercak tanah kering. Tapi yang membuat Rizal semakin merinding adalah satu hal. Di atas meja rias, di depan cermin, ada kendi kecil berwarna coklat tua, seperti kendi yang pernah diceritakan dia dari mimpinya. Ia mendekat perlahan, mencoba menyentuh benda itu. Saat jarinya hampir menyentuh permukaan kendi, hawa dingin menyengat menjalar ke lengannya. Ia spontan menarik tangannya kembali. Dia menatap kendi itu dengan mata berkaca-kaca. "Mas, itu dari mana?" Rizal tak bisa menjawab. Ia hanya menatap benda itu lama, dada sesak. Sesuatu yang tak terlihat seolah sedang menertawakan mereka dari balik bayangan rumah. Sejak saat itu, dia mulai menutup diri. Ia jarang bicara, lebih sering duduk termenung di sudut kamar sambil memegangi perutnya. Kadang ia bergumam lirih, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Rizal tahu, sesuatu yang jahat telah masuk ke rumah mereka. Tapi ia belum tahu dari mana datangnya, dan bagaimana cara menghentikannya. Malam-malam berikutnya hanya akan membawa jawaban yang semakin menakutkan. Malam itu hujan turun deras, mengetuk genting rumah kecil mereka seperti irama yang tidak henti-hentinya. Petir sesekali menyambar, membuat cahaya putih menyilaukan menerobos dari sela tirai kamar. Rizal duduk di meja ruang tamu, meneliti berkas proyek yang menumpuk, tapi pikirannya jauh dari pekerjaan. Sudah beberapa hari dia semakin lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil meski udara malam terasa hangat. Ia sempat membujuk istrinya untuk dirawat di rumah sakit, tapi dia menolak dengan alasan tak ingin merepotkan. "Aku cuma capek, Mas. Nanti juga sembuh," katanya dengan senyum tipis yang bahkan tak bisa menutupi rasa sakit di matanya. Namun malam itu berbeda. Ada firasat buruk yang membuat dada Rizal sesak. Ia baru saja hendak mematikan lampu ketika terdengar suara teriakan dari kamar mandi. Jeritan panjang, melengking, dan penuh kesakitan. "Mas Rizal!" Suara dia menggema di seluruh rumah. Rizal spontan menjatuhkan berkas dari tangannya dan berlari ke arah kamar mandi. Begitu pintu dibuka, pemandangan di depannya membuat darahnya membeku. Dia terduduk di lantai dengan tubuh gemetar hebat, pakaian bawahnya berlumur darah dan cairan keruh berbau anyir. Dari sela-sela kakinya mengalir belatung, putih, gemuk, menggeliat hidup seperti baru keluar dari daging busuk. Rizal menjerit, langkahnya terhenti setengah meter dari istrinya. Bau busuk menusuk hidung, membuat ia nyaris muntah. Tapi rasa cinta dan panik membuatnya bergerak. Ia memeluk dia yang kejang-kejang, mencoba menenangkannya, tapi tubuh perempuan itu terasa panas seperti terbakar. "Dia! Ya Allah, dia, kenapa ini?" Dia membuka mata. Pandangannya kosong, tapi bibirnya bergerak, mengeluarkan suara berat dan dalam, bukan suaranya. "Bayu, kau rampas aku," katanya dengan nada serak yang membuat Rizal mundur selangkah. "Sekarang gantian."
Rizal terpaku. Suara itu bukan milik dia, lebih dalam, lebih tua, seperti keluar dari tenggorokan yang berkarat. Sekujur tubuh dia bergetar hebat, dan dari mulutnya keluar suara erangan panjang yang berubah menjadi tawa lirih, menggema di ruang sempit itu. Belatung-belatung terus keluar dari sela-sela tubuhnya, jatuh ke lantai dan menggeliat, memenuhi sela kaki Rizal. Ia segera menarik tubuh dia menjauh dari genangan itu, memeluknya sambil berteriak memanggil tetangga. Hujan masih turun deras di luar, tapi tak seorang pun datang. Akhirnya Rizal menjerit lagi, kali ini dengan tangis. Ia membungkus tubuh dia dengan selimut, lalu menggendongnya keluar rumah dalam keadaan panik. Mobil tuanya menunggu di garasi, dan tanpa pikir panjang ia menyalakan mesin, melaju menembus hujan menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, dia terus menggigil. Matanya setengah terbuka, bibirnya bergetar menggumam kata-kata yang tak dimengerti. Sesekali ia tertawa lirih, kadang menangis pelan. Rizal hanya bisa menatapnya lewat kaca spion, berdoa sambil menginjak gas. Sampai di rumah sakit, perawat bergegas membawa dia ke ruang gawat darurat. Rizal mengikuti, wajahnya penuh cemas dan tubuhnya basah kuyup. Ia menunggu di luar ruangan, jantungnya berdetak kencang. Setelah hampir setengah jam, seorang dokter keluar dengan ekspresi bingung. "Pak Rizal," katanya perlahan, "kami sudah periksa. Tidak ada luka, tidak ada pendarahan internal, dan kami tidak menemukan apapun." Rizal mengerutkan kening. "Bagaimana bisa, Dok? Saya lihat sendiri, dari tubuh istri saya keluar belatung. Banyak, bau busuk sekali." Dokter itu saling pandang dengan perawat di sampingnya. "Kami tidak menemukan belatung, Pak. Tidak ada jejaknya di tubuh pasien, tidak di pakaian, tidak di lantai ruang perawatan. Semua bersih." Rizal terpaku. Ia merasa kepalanya berputar. "Tapi saya lihat sendiri." Bisa jadi Bapak salah lihat karena panik. Mungkin efek visual dari darah bercampur lendir atau... "Tidak," potong Rizal keras, matanya merah. "Itu bukan halusinasi, Dok. Saya cium baunya. Saya pegang tubuhnya yang panas. Saya dengar dia bicara dengan suara orang lain." Dokter menarik napas panjang, lalu berkata lembut, "Yang penting sekarang, istri Anda sudah stabil. Kami beri obat penenang agar bisa istirahat. Tapi, kalau boleh saya sarankan, mungkin Bapak perlu membawa beliau ke spesialis jiwa juga. Kadang tubuh menolak sesuatu yang bersifat psikis." Rizal tak menjawab. Ia hanya menatap kaca ruang perawatan. Dia terbaring di ranjang, wajahnya tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi Rizal tahu, ketenangan itu bukan hal biasa, ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Beberapa jam kemudian, dia terbangun. Tatapannya kosong, tapi ia langsung mencari Rizal. "Mas," suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Tadi, ada perempuan." Rizal mendekat, menggenggam tangannya. "Perempuan yang mana?" Dia datang dari cermin kamar mandi. Rambutnya panjang, matanya putih semua. Dia bilang tubuhku dipinjam. Rizal menelan ludah. "Mimpi, Di. Kamu cuma mimpi." Dia menggeleng, menatap suaminya tajam. "Bukan mimpi. Aku bisa cium bau tanah dari tubuhnya. Dia masih di sini." Tangannya menggenggam dada, lalu perutnya, seolah merasakan sesuatu bergerak di dalam. Rizal memeluknya erat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdoa agar semua yang ia alami malam itu hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun doa itu tampaknya tak dikabulkan. Saat malam menjelang, perawat yang memeriksa dia menjerit dari dalam ruangan. Rizal berlari masuk, dan sekali lagi hatinya nyaris berhenti. Di atas selimut putih tempat dia berbaring, 3 ekor belatung tergeletak di atas kain, masih menggeliat hidup. Perawat mundur ketakutan. Rizal buru-buru mengambil wadah logam dan memasukkan belatung-belatung itu ke dalamnya.
Namun saat wadah ditutup dan dibuka lagi beberapa detik kemudian, belatung itu lenyap. Tidak meleleh, tidak mengering, benar-benar hilang, seperti menguap di udara. Dokter kembali datang, kali ini wajahnya pucat. Saya tidak tahu harus menjelaskan apa, Pak Rizal, katanya gemetar. Ini tidak masuk akal. Rizal menatap wadah kosong itu, matanya basah. Saya sudah bilang ini bukan penyakit biasa. Ia memegang tangan dia yang lemah, menggenggam erat seolah takut kehilangan. Dalam hatinya, satu hal mulai ia sadari, apapun yang terjadi pada istrinya, tidak bisa dijelaskan dengan ilmu manusia. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih kuno, dan kini sudah menancap dalam hidup mereka. Malam itu, di ruang rawat yang sunyi, dia kembali tertidur. Tapi Rizal tidak memejamkan mata sedikit pun. Setiap kali lampu redup dan bayangan bergerak di dinding, ia merasakan kehadiran sesuatu. Aroma tanah basah, dingin, dan samar-samar terdengar tawa perempuan tua, tawa yang sama seperti dalam mimpi dia. Dan di dalam hatinya, Rizal tahu, malam itu bukan akhir dari mimpi buruk mereka, melainkan baru permulaannya. Hari-hari setelah kejadian di rumah sakit menjadi masa paling gelap dalam hidup Rizal. Dia kini lebih banyak diam, duduk di pojok kamar dengan tatapan kosong. Kulit wajahnya pucat seperti kapur, bibirnya membiru, dan setiap kali Rizal mencoba menyentuhnya, tubuhnya terasa dingin seperti batu. Kadang perempuan itu berbicara pelan, seolah kepada seseorang yang tak terlihat. Sudah, jangan ganggu aku lagi, gumamnya lirih. Rizal yang dulu tak percaya hal gaib kini mulai kehilangan pegangan. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur halaman, Rizal duduk di teras rumah menatap langit kelabu. Di tangan kirinya masih tergenggam belatung kering yang ia temukan semalam di bawah bantal dia. Ia tahu, ini bukan lagi urusan medis. Ia butuh pertolongan, bukan dari dokter, tapi dari seseorang yang memahami dunia yang tak kasat mata. Atas saran tetangga, Rizal berangkat ke sebuah desa di pinggiran Banyuwangi. Di sana tinggal seorang paranormal tua bernama Ki Surodi, sosok yang konon bisa menembus batas dunia manusia dan alam gaib tanpa meminta imbalan duniawi. Jalan menuju rumah Ki Surodi sunyi, hanya sawah berkabut dan deretan bambu yang berdesir. Motor Rizal berhenti di depan rumah panggung kayu dengan atap ilalang yang tampak renta dimakan usia. Rizal mengetuk pelan pintu kayu itu. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berwajah teduh keluar. Rambutnya putih panjang, matanya tajam tapi menenangkan. "Kowe Rizal?" Suaranya berat namun berwibawa. Rizal tertegun. Bagaimana orang tua itu tahu namanya, padahal mereka belum pernah bertemu? Ki Surodi hanya tersenyum tipis. "Angin membawa kabar, Le. Masuklah." Di dalam rumah, aroma dupa bercampur bunga kenanga menyelimuti udara. Dindingnya dipenuhi rajah dan kain hitam bertuliskan aksara Jawa kuno. Di sudut ruangan, ada kendi tanah yang meneteskan air dari dalamnya, meski tak ada yang menuang. Rizal menceritakan semua yang terjadi, dari awal kemenangan proyek, rasa sakit dia, hingga belatung yang keluar dari tubuh istrinya. Ki Surodi mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali mengangguk pelan. Setelah semuanya diceritakan, ia berdiri, mengambil segelas air di tempayan, lalu membaca doa dalam bahasa yang tak dimengerti Rizal. Saat mantranya berhenti, Ki Surodi menatap air itu dalam-dalam. Seketika wajahnya berubah tegang, pupil matanya mengecil. Air di gelas tampak bergetar sendiri, lalu muncul buih kehitaman yang berbau anyir. "Le," katanya pelan tapi tegas, "ini bukan santet sembarangan. Istrimu dijadikan wadah tumbal. Rezekimu sedang disedot, dialirkan ke orang lain." Aku lihat bayangan lelaki dengan cincin batu hitam di tangan kanannya, dia duduk di depan kendi tanah kuburan bayi. Rizal membeku. Ia tahu siapa yang dimaksud. "Bayu," gumamnya dengan suara serak. Ki Surodi menatapnya dalam. "Ya. Dia yang mengirim santet itu. Ia memakai tanah kuburan bayi 7 bulan, tanah yang paling kuat untuk memanggil roh penuntut darah. Dan bukan itu saja.
Air yang digunakan untuk menanamkan santet di tubuh istrimu berasal dari air mayat perempuan yang mati dibunuh karena perselingkuhan. Roh perempuan itu kini menempel di rahim dia. Rizal tertegun, tak mampu berkata-kata. Ia menggenggam lututnya erat, menahan getaran di dadanya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Ki? Tidak mudah, jawab Ki Surodi sambil menatap Baradupa. Ikatan ini ditanam di dalam darah dan daging. Hanya bisa diputus lewat ritual penarikan tumbal, dilakukan pada malam Jumat Kliwon, di rumah kalian sendiri, karena di sanalah roh itu bersemayam. Rizal menelan ludah, merasa ngeri membayangkan hal itu. Tapi ia tahu, ini satu-satunya cara. Apa yang harus saya siapkan? Air 7 sumur, bunga 7 rupa, dan tanah dari 3 makam, makam bayi, makam perempuan, dan makam laki-laki yang mati tidak wajar. Semua harus dicampur dalam kendi tanah. Jangan lupa, pakaian istrimu yang pertama kali ia pakai setelah proyek itu diumumkan, karena disitulah awal gangguan mulai. Rizal mencatat semua dengan tangan gemetar. Ki Surodi lalu menatapnya lama. Ritual ini berisiko. Jika roh itu marah, ia bisa berpindah wadah bahkan ke dirimu. Rizal menghela napas panjang. Saya tak peduli, Ki. Asal dia sembuh. Paranormal tua itu mengangguk pelan, lalu meraih sebatang kayu dupa yang mulai padam. Baik. Tapi dengarkan ini baik-baik. Sebelum ritual dimulai, jangan biarkan istrimu sendirian setelah maghrib. Jangan biarkan ia bercermin, dan jangan biarkan ada kendi atau wadah tanah di rumahmu. Roh itu mencari tempat untuk bersembunyi sebelum ditarik keluar. Sore itu, sebelum pulang, Ki Surodi memberikan sebuah batu kecil berwarna abu kehitaman. Ini batu penahan niat jahat. Simpan di bawah bantal istrimu. Kalau batu ini retak sebelum malam ritual, artinya roh itu mulai memberontak. Rizal menunduk hormat, lalu berpamitan. Saat ia menyalakan motor dan melirik ke cermin spion, sekilas ia melihat sosok perempuan tua berambut putih berdiri di belakang rumah Ki Surodi, menatapnya tajam dengan kendi di pelukannya. Tapi saat ia menoleh langsung, sosok itu sudah lenyap. Sepanjang perjalanan pulang, kabut turun tebal. Angin membawa suara lirih seperti tangisan bayi, membuat Rizal semakin menancap gas, berusaha mengusir perasaan mencekam di dadanya. Sesampainya di rumah, dia sedang duduk di ruang tengah. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi matanya sayu, seperti habis menangis. Mas dari mana? Tanyanya lembut. Rizal menatap istrinya lama. Cari pertolongan. Dari siapa? Orang yang mungkin bisa menyelamatkan kita. Dia hanya mengangguk, lalu tersenyum tipis. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Ada sesuatu yang dingin di sana. Sesuatu yang membuat Rizal bergidik. Malam itu, Rizal menaruh batu kecil pemberian Ki Surodi di bawah bantal dia. Hujan turun deras, dan di luar, petir membelah langit seperti mengoyak malam. Saat tengah malam tiba, Rizal terbangun karena mendengar suara halus dari arah kamar mandi. Suara perempuan menyanyi dengan nada lirih, seperti tembang Jawa kuno. Ia berjalan perlahan, jantung berdebar. Saat membuka pintu kamar mandi, tak ada siapapun di sana. Tapi di lantai, ada jejak kaki berlumpur kecil, menuju arah kamar tidur mereka. Rizal mengikuti jejak itu dengan napas memburu, dan saat tiba di kamar, batu kecil di bawah bantal dia retak menjadi 2. Dia masih tidur, tapi di sudut bibirnya ada senyum samar, dan dari arah dapur terdengar suara kendi tanah bergeser pelan seolah sedang menunggu. Malam Jumat Kliwon tiba dengan langit pekat tanpa bintang. Angin bertiup berat, membawa aroma tanah basah dan dupa yang menggantung di udara. Di ruang tengah rumah Rizal, tikar pandan dibentangkan. Di atasnya tersusun sesajen, bunga 7 rupa, kendi tanah, sebutir telur ayam kampung, segelas air dari 7 sumur, dan kain putih panjang. Ki Surodi duduk bersila di tengah ruangan, wajahnya tenang namun matanya waspada. Di sisi lain, Rizal duduk memeluk lutut, sementara dia terbaring lemah di kasur, wajahnya pucat pasi seperti tanpa darah.
Ritual ini tidak boleh terhenti sebelum roh itu keluar, ujar Ki Surodi pelan tapi tegas. Apapun yang terjadi nanti, jangan lari, Le. Kalau kau lari, roh itu akan beralih ke tubuhmu. Rizal hanya mengangguk, menggenggam tasbih tua pemberian Ki Surodi dengan tangan gemetar. Ki Surodi menyalakan dupa, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah dan bergema, seperti bergulung di dalam dada rumah. Asap dupa menebal, menari di udara hingga membentuk pusaran. Lampu redup bergetar seolah hendak padam. Tiba-tiba tubuh dia bergetar. Matanya terbuka lebar, tapi hanya menampilkan bola putih. Dari mulutnya keluar desisan, suara yang bukan milik manusia. Sopo sing ganggu oma iki dudu urusanmu, wong tua. Rizal tersentak, tapi Ki Surodi tetap tenang. Ia menggenggam segenggam bunga kenanga, lalu menaburkannya ke tubuh dia sambil membaca doa. Aku ora ganggu, aku mung bebaske. Sing ora kagungan hak, lunga. Jeritan melengking meledak. Tubuh dia melayang beberapa sentimeter dari kasur, mengambang kaku. Rambutnya terurai, berputar seiring pusaran angin di ruangan itu. Dari bawah perutnya, mengalir cairan merah pekat bercampur belatung hidup dan rambut panjang yang seperti tumbuh dari dalam tubuhnya. Bau busuk menyeruak, menusuk hingga ke dada. Rizal hampir muntah, tapi ia menahan diri. Ia menatap istrinya yang kini menggeliat seperti sedang ditarik dari dua arah, antara dunia nyata dan dunia gaib. Ki Surodi mulai menggambar rajah di lantai dengan darah ayam yang ia sembelih sebelumnya. Roh perempuan itu kuat, dia mati dalam dendam. Bayu memanggilnya dengan darah, dan kini darah juga yang harus mengusirnya, ujarnya sambil terus membaca mantra. Dia menjerit lagi, suaranya kini berubah menjadi dua lapis. Satu lembut seperti suara dia, satu lagi serak dan berat seperti perempuan tua. Bayu, aku nurut, jangan lepaskan aku. Rizal menoleh cepat. Bayu. Ki Surodi mendesis, jangan hiraukan. Dia sedang terhubung. Roh itu sedang memanggil tuannya. Sekejap kemudian, kendi tanah di atas sesajen bergetar hebat. Air di dalamnya meluap, mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Dari dalam kendi itu terdengar suara tangis bayi yang menyayat. Rizal mematung, bulu kuduknya berdiri. Tangisan itu makin lama makin keras, berubah jadi jeritan panjang. Ki Surodi segera menutup kendi dengan kain putih, tapi sesuatu dari dalamnya mendorong kuat. Cepat! Tutup semua cermin di rumahmu, Le. Roh ini mencari pantulan untuk bersembunyi. Rizal tersentak, berlari ke kamar mandi dan ruang tamu, memecahkan semua cermin satu persatu. Kaca berpecahan berserakan di lantai, memantulkan cahaya redup dupa. Namun ketika ia sampai di kamar terakhir, cermin besar di dekat lemari, bayangan yang tampak bukan dirinya. Di sana berdiri Bayu, mengenakan jas hitam, wajahnya tersenyum dingin. Matanya hitam pekat, bibirnya bergerak pelan, seolah berkata, aku hanya mengambil hakku. Rizal terpaku, tubuhnya kaku. Tapi saat ia menoleh ke arah kasur, bayangan Bayu di cermin justru berpindah. Sekarang berdiri di belakang dia, menunduk dan menyentuh rambutnya dengan lembut. Bayu! Rizal berteriak, menghantam cermin itu dengan kursi hingga pecah berkeping-keping. Suara tawa menggema, entah dari mana asalnya. Di ruang tengah, Ki Surodi menahan kendi yang kini bergetar hebat. Dari sela kain penutup, muncul asap hitam pekat yang menjalar ke langit-langit, lalu berubah menjadi wajah perempuan tua berambut putih, sama seperti sosok yang menghantui mimpi dia. Matanya kosong, tapi dari rongganya menetes air hitam. Rizal berdiri di belakang Ki Surodi, ketakutan setengah mati. Ki, itu dia. Jangan lihat matanya, seru Ki Surodi. Ia menaburkan garam ke sekeliling ruangan, membentuk lingkaran. Kalau kau menatap matanya, dia bisa masuk lewat jiwamu. Tapi dia sudah menatapnya. Tubuhnya tersentak, lalu dengan suara yang bukan miliknya, ia tertawa melengking. Kowe telat, wong tua.
Aku wes nyawiji karo dheweke. Rizal berusaha memeluk istrinya, tapi tubuh dia mendadak kaku dan berat, seperti batu. Ki Surodi meletakkan kendi di depan dada dia, lalu membaca doa terakhir. Api lilin di sekeliling mereka menari-nari liar, nyaris padam. Tiba-tiba suara keras terdengar dari dapur, kaca jendela pecah tanpa sebab, dan dari arah sana muncul suara tangis perempuan bercampur tawa bayi. Aroma busuk semakin kuat, membuat mata perih. Ki Surodi mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi. Aku panggil kau, roh pengikat darah. Kembalilah ke tanahmu, jangan ganggu yang bukan milikmu. Ia menancapkan paku kuningan ke tanah di depan kendi, lalu menekan kepala dia dengan telapak tangan penuh darah ayam. Tubuh dia menggeliat hebat, lalu muntah darah hitam kental bercampur belatung. Dari dalam muntahannya, sesuatu meluncur keluar, segumpal rambut panjang yang terikat benang merah, di ujungnya melekat paku kecil berkarat. Ki Surodi menjerit, itu pengikatnya. Jangan biarkan menyentuh tanah. Rizal sigap mengambil kain putih, membungkus benda itu, lalu melemparkannya ke dalam kendi. Seketika ruangan bergetar, dan suara jeritan panjang terdengar seperti dari dalam bumi. Lilin padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Ketika cahaya lampu kembali berkedip, dia terbaring diam, napasnya tersengal. Ki Surodi terkulai, keringat membanjiri wajahnya. Sudah separuhnya keluar, katanya lemah. Tapi masih ada yang tertinggal, roh itu belum pergi sepenuhnya. Rizal berlutut di samping istrinya, menggenggam tangan dia yang dingin. Ki, dia akan hidup, kan? Ki Surodi menatap kendi tanah yang kini retak di dua sisi. Airnya kering, menyisakan lumpur hitam. Selama Bayu belum dihentikan, roh itu akan terus mencari jalannya kembali. Petir menyambar di luar, membuat rumah bergetar. Dari kaca jendela yang pecah, angin malam meniup masuk, membawa bisikan halus yang hampir tak terdengar. Bayu? Rizal memejamkan mata, menahan gemetar. Ia tahu, ini belum berakhir. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, dia tertidur tanpa menjerit. Dan di luar rumah, di bawah hujan tipis, seekor ulat kecil merayap pelan ke arah kendi tanah yang pecah, seolah mencari sisa nyawa yang belum sempat diambil. 3 hari setelah ritual penarikan itu, udara di rumah Rizal masih terasa berat. Dia memang sudah tak lagi menjerit di malam hari, namun pandangannya sering kosong, seperti menatap sesuatu yang tak dilihat orang lain. Kadang bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik dengan seseorang yang tak kasat mata. Rizal berusaha menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa semua ini hanya sisa trauma dari kejadian mengerikan malam Jumat Kliwon itu. Namun batinnya tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Pagi itu, ponselnya berdering. Di layar tertera nama Sigit, rekan sesama kontraktor yang juga kenal baik dengan Bayu. Zal, suara di seberang terdengar terburu-buru, kau sudah dengar kabar Bayu? Rizal mengernyit. Belum. Memangnya kenapa? Hening sejenak, lalu Sigit menjawab dengan nada berat, dia mati. Rizal sontak berdiri. Apa? Ditemukan tadi pagi oleh pembantunya. Katanya semalaman rumahnya terdengar ribut, kayak ada orang teriak-teriak. Tapi pas dicek, dia sudah meninggal. Polisi bilang serangan jantung. Rizal terdiam, jantungnya berdegup tak beraturan. Tapi anehnya, lanjut Sigit dengan suara lebih pelan, katanya tubuh Bayu sudah busuk. Padahal baru semalam. Ada belatung di mata sama mulutnya. Orang-orang pada takut masuk rumahnya. Genggaman Rizal di ponsel menguat. Napasnya memburu. Ingatannya terlempar pada kendi tanah yang pecah malam ritual itu, pada jeritan panjang yang bergema dari dalam bumi, dan pada nama Bayu yang terus disebut dia saat tubuhnya diguncang roh jahat. Serangan jantung. Rizal mengulang pelan, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Atau santet itu berbalik arah. Rumah Bayu terletak di ujung kompleks perumahan mewah. Pagar hitamnya tinggi, tapi hari itu banyak warga berkerumun di luar, berbisik-bisik dengan wajah tegang.
Mobil polisi dan ambulans masih terparkir di halaman. Beberapa petugas forensik keluar sambil menutup hidung. Rizal mendekat perlahan. Aroma busuk menyergap begitu angin berembus dari arah pintu rumah yang terbuka. Seorang polisi mencegahnya masuk. "Maaf, Pak. TKP masih dalam pemeriksaan." Rizal hanya mengangguk, tapi dari balik bahu petugas, ia sempat melihat sekilas tubuh Bayu yang sudah ditutupi kain putih. Di bagian kepala terlihat bekas noda hitam pekat, dan dari sela kain itu, seekor belatung jatuh ke lantai, menggeliat pelan sebelum diinjak oleh salah satu petugas. Katanya malam tadi ada suara perempuan tertawa dari dalam rumah, bisik seorang ibu yang berdiri di sebelah Rizal. Tetangga sebelah dengar sendiri. Suaranya kayak tawa orang tua. Serak, panjang banget. Terus, lampu rumahnya mati nyala sendiri. "Perempuan?" gumam Rizal pelan. Tubuhnya merinding. Ia tak berani lama-lama di sana. Begitu pulang, ia langsung menutup pintu rapat-rapat. Dia duduk di ruang tamu, menatap jendela tanpa ekspresi. "Bayu, sudah mati," kata Rizal pelan. Dia menoleh lambat, matanya sayu tapi ada kilatan aneh di sana. "Mati?" "Ya." "Ditemukan membusuk. Orang bilang semalaman dia teriak-teriak." Dia tiba-tiba tersenyum kecil, bukan senyum lega, tapi aneh, kosong, dan menakutkan. Dia pantas, dia yang mulai duluan. "Sayang, jangan bicara begitu," Rizal menegur lembut, duduk di sampingnya. "Kita nggak tahu apa benar itu akibat santetnya." Dia menatap Rizal dalam-dalam. "Kau pikir semua itu kebetulan? Kau pikir roh itu pergi begitu saja setelah aku muntah darah dan belatung?" "Tidak, Zal. Dia masih di sini." Rizal tertegun. "Apa maksudmu?" Dia tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, lalu mengendus-endus udara seperti mencium sesuatu. "Kau tak mencium baunya?" Rizal menegakkan tubuh. "Bau apa?" Dia membuka mata, suaranya bergetar. "Tanah, busuk. Seperti malam itu." Dan benar saja, beberapa detik kemudian, aroma busuk samar mulai terasa. Rizal menelusuri sumbernya, berpikir mungkin dari tempat sampah atau tikus mati. Tapi ketika ia membuka kamar tidur, jantungnya serasa berhenti. Tanah basah bercampur rambut panjang muncul lagi di bawah ranjang mereka, persis seperti sebelum ritual dilakukan. Rizal mundur ketakutan. Ia segera memanggil Ki Surodi lewat telepon, namun sinyal mendadak hilang. Lampu rumah berkelip beberapa kali. Dari kamar mandi terdengar suara air mengalir sendiri, lalu disusul dengan bunyi ketukan di kaca jendela. Dia berdiri di tengah ruang tamu, rambutnya berantakan. "Dia belum selesai, Zal," katanya dengan suara datar. Dia menuntut imbalan. Malam harinya, Rizal tidak bisa tidur. Ia duduk di teras dengan sebatang rokok, menatap langit kelam. Hujan turun rintik-rintik. Pikiran tentang kematian Bayu terus berputar di kepalanya. Wajahnya yang busuk, belatung di matanya, suara tawa perempuan yang didengar warga. Mungkinkah roh yang keluar dari tubuh dia menuntut balas pada pengirimnya? Dan jika iya, kenapa rumah mereka masih dipenuhi bau busuk itu? Angin malam tiba-tiba berhembus dingin, membawa suara samar, "Bayu." Rizal menoleh cepat. Tidak ada siapapun di halaman. Tapi di kaca jendela, ia melihat bayangan perempuan tua berambut putih berdiri di belakangnya, memandangi dari dalam rumah. Ia sontak berlari masuk, tapi ruangan kosong. Hanya dia yang tertidur di sofa, wajahnya pucat. Di lantai, segelas air tersenggol dan tumpah, meninggalkan bekas lumpur hitam di ubinnya. Keesokan paginya, Ki Surodi akhirnya datang. Wajahnya tampak lelah, seperti orang yang sudah tahu sesuatu. Ia menatap Rizal dengan sorot mata dalam. "Bayu sudah kena ganjarannya," katanya lirih. "Santet yang dia kirim berbalik arah. Itu hukum alam gaib, siapa menanam lewat darah,
akan dipanen oleh darah juga. Rizal menghela napas berat. Tapi kenapa rumah ini masih seperti ini, Ki? Bau busuk itu belum hilang, dia pun masih sering bicara sendiri. Ki Surodi mengangguk pelan. Karena roh perempuan yang dulu dijadikan alat santet belum kembali ke tempatnya. Dia bebas, tapi belum tenang. Kalau tidak dikembalikan dengan benar, dia akan gentayangan, mencari tuan baru. Rizal tercekat. Tuan baru? Ki Surodi menatap dia yang duduk diam di pojok ruangan. Istrimu masih jadi pintu baginya. Mendadak dia menoleh, matanya kosong tapi bibirnya tersenyum. Ki Surodi, terima kasih sudah bebaskan aku. Tapi kau lupa sesuatu. Suara itu bukan suara dia. Serak, berat, dan menusuk telinga. Bau busuk langsung memenuhi ruangan. Lilin kecil yang dibawa Ki Surodi padam dengan sendirinya. Rizal menjerit, memeluk istrinya yang kini kejang-kejang. Ki, tolong dia. Ki Surodi menggenggam tasbih dan mulai membaca doa, tapi sebelum selesai, suara tawa melengking menggema dari arah kamar mandi, sama seperti yang warga dengar di rumah Bayu malam ia mati. Rizal membeku, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, roh itu belum puas. Dan meski Bayu sudah mati, dendam yang mengikat antara mereka belum sepenuhnya putus. Malam turun lagi di rumah itu dengan sunyi yang ganjil. Dia tertidur setelah kejangnya mereda, tapi Rizal tak berani memejamkan mata. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan istrinya erat-erat. Dari bawah lantai, samar-samar terdengar suara seperti sesuatu yang menggeliat. Rizal menunduk, melihat retakan kecil di ubin. Dari sana, cairan hitam pekat merembes keluar, disertai belatung kecil yang bergerak pelan menuju arah kasur. Rizal menahan napas, matanya membelalak. Ia tahu apa arti semua itu. Kutukan belum selesai, dan rumah ini masih menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar dendam antara dua manusia. Dan di luar rumah, di bawah cahaya bulan pucat, angin malam membawa suara lembut yang terdengar jelas di telinga Rizal. Belum lunas, Rizal. Malam itu udara begitu berat. Jam di ruang tamu menunjukkan pukul 2:15 dini hari, waktu di mana keheningan biasanya paling tebal. Rizal terbangun karena mendengar suara samar dari arah kamar mandi. Suara itu bukan sekadar gumaman, tapi seperti seseorang yang sedang berbicara dengan penuh kelembutan. Ia pikir dia sedang salat malam, tapi tak ada suara air wudhu, tak ada gesekan sajadah. Yang terdengar hanya lirih suara istrinya, tertawa pelan. Dia? Panggil Rizal pelan dari ranjang. Tak ada jawaban. Tawa itu semakin jelas, namun terdengar aneh, ada nada getir di dalamnya, seperti tawa yang menyembunyikan tangis. Rizal bangkit, berjalan pelan ke arah kamar mandi yang pintunya sedikit terbuka. Cahaya lampu di dalam bergetar, seperti lilin yang hampir padam, padahal lampu itu lampu neon biasa. Ketika Rizal mendekat, aroma busuk samar menyusup ke hidungnya. Bau itu khas, seperti daging busuk yang disimpan terlalu lama di tempat lembab. Ia menahan napas, menyingkap pintu perlahan. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Dia berdiri di depan cermin, hanya mengenakan daster lusuh. Rambutnya terurai acak menutupi sebagian wajah. Ia tersenyum, tapi bukan pada dirinya sendiri. Ia tersenyum pada bayangan di cermin. Rizal menatap pantulan itu, dan napasnya tercekat. Refleksi di cermin bukan dia. Sosok dalam pantulan itu tampak jauh lebih tua. Kulitnya pucat kekuningan, rambut putih panjang menjuntai seperti kapas basah, matanya cekung dan gelap tanpa bola mata. Bibirnya kering retak, namun senyum itu lebar, menampakkan gigi-gigi hitam seperti terbakar. Terima kasih sudah bebaskan aku, Rizal. Suara itu datang bukan dari mulut dia, melainkan dari arah cermin itu sendiri. Rizal mundur selangkah, nyaris terjatuh. Dia tiba-tiba menoleh ke arah suaminya, namun gerakannya kaku, seolah ada jeda di antara niat dan tindakan. Matanya kosong, tapi dari bibirnya keluar suara serak itu lagi, kali ini lebih berat dan mengandung amarah.
Tapi hutang darah belum lunas. Tiba-tiba cermin itu retak. Bunyi kerarak membelah malam, dan serpihan kecil kaca berjatuhan ke lantai seperti hujan tajam. Dia menjerit keras, tubuhnya terpental ke belakang dan pingsan seketika. Rizal buru-buru memeluknya, mengguncang tubuh istrinya sambil berteriak panik. "Dia! Sayang, bangun! Astagfirullah, bangun, sayang!" Namun perempuan itu tak bergerak. Di permukaan cermin yang retak, terlihat bekas tangan berdarah, seolah seseorang dari dalam sana berusaha keluar. Cairan merah mengalir dari retakan dan jatuh menetes di lantai, menimbulkan bau amis yang menusuk. Rizal gemetar hebat. Ia menyeret tubuh dia ke ruang tamu, menjauh dari kamar mandi. Ia duduk di lantai, memeluk istrinya erat-erat. Tubuh dia dingin seperti baru diangkat dari sumur. Tanpa berpikir panjang, Rizal mengambil ponsel dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percayai soal ini, Ki Surodi. Tak sampai 1 jam, lelaki tua itu datang. Penampilannya tampak lebih letih dari terakhir kali Rizal melihatnya, namun sorot matanya masih tajam. Begitu melangkah masuk, Ki Surodi langsung menutup hidungnya. "Bau busuk ini, bukan bau manusia hidup," gumamnya pelan. Ia melangkah menuju kamar mandi. Cermin itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini retakannya tampak lebih parah, seperti jaring laba-laba yang membentuk wajah samar seorang perempuan. Ki Surodi mendekat, menyentuh permukaannya dengan telapak tangan. "Astagfirullah, ini bukan cermin lagi. Ini gerbang," katanya lirih. Rizal memandang bingung. "Gerbang apa, Ki?" "Gerbang bagi roh yang dulu dipanggil lewat santet. Setiap santet tingkat tinggi selalu menggunakan perantara. Biasanya arwah gentayangan yang belum diterima bumi maupun langit. Roh yang mengisi tubuh istrimu dulu, kini keluar. Tapi ia tidak pergi begitu saja." Rizal menelan ludah. "Maksudnya, roh itu masih di sini?" Ki Surodi mengangguk pelan. "Ya. Ia terikat di rumah ini. Dan karena namamu disebut saat ritual penarikan, ia merasa kau bagian dari perjanjian itu. Ia menyangka kau yang memanggilnya, bukan Bayu." Rizal membanting pandangan ke lantai. "Ya Allah, jadi, dia salah sasaran?" "Tidak sepenuhnya salah," ujar Ki Surodi, suaranya berat. "Santet sekuat itu butuh tumbal 2 arah, pengirim dan penerima. Bayu sudah mati, tapi roh yang digunakan belum mendapatkan pengganti untuk menyeimbangkan ikatan. Ia haus darah dan bau belatung yang kau cium, itu tanda ia belum tenang." Ki Surodi lalu menyiapkan dupa, menyalakannya dengan cepat. Asap putih berputar lembut ke arah cermin. Dari balik retakan, samar-samar muncul bayangan wajah perempuan tua itu lagi, kali ini menatap marah. Suara lirih seperti bisikan datang dari segala arah. Darahku belum dibayar." Ki Surodi mulai membaca doa, suaranya bergetar namun tegas. Setiap bait doa membuat lampu kamar berkelap-kelip. Dia yang terbaring di ruang tamu tiba-tiba menggeliat, matanya terbuka lebar, pupilnya mengecil seperti mata kucing. Ia berteriak, "Jangan ganggu dia. Aku miliknya sekarang." Rizal menahan tubuh dia, tapi kekuatan perempuan itu luar biasa. Dia menendang, memukul, bahkan sempat menjerit nama Rizal dengan nada kebencian, bukan kasih. Dari bibirnya mengalir darah hitam pekat, dan dari dalam tenggorokannya terdengar suara tawa panjang, tawa yang sama seperti di mimpi-mimpi lamanya. Ki Surodi menghentikan doa, lalu berteriak, "Cepat! Ambil air dari kendi ritual yang dulu aku tinggalkan. Percikan ke wajahnya." Rizal berlari ke kamar, mengambil kendi tanah yang masih tersimpan di lemari. Ketika air itu dipercikan ke wajah dia, tubuh istrinya bergetar keras, lalu terkulai lemas. Dari arah cermin terdengar suara jeritan nyaring, jeritan yang memecah kaca menjadi debu halus. Begitu semuanya tenang, cermin itu pecah seluruhnya, menyisakan bingkai kosong. Ki Surodi menatapnya lama, lalu menunduk dalam. "Roh itu bukan sembarang korban, Zal,"
katanya pelan. Ia perempuan yang dulu dijadikan tumbal oleh dukun yang sama, puluhan tahun lalu. Arwahnya dipakai bergantian untuk menyakiti orang, dan kini ia menuntut balas pada siapapun yang pernah memanggil kekuatannya. Rizal terduduk lemah. Jadi, meskipun Bayu sudah mati, arwah itu masih akan tetap di sini? Ki Surodi memandangnya dengan tatapan kosong, seolah menimbang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jawaban. Selama darah dia masih terikat padanya, ia belum pergi. Dan setiap malam Jumat Kliwon, roh itu akan mencari cahaya wajah yang dulu memanggilnya, sampai utang darahnya lunas. Di luar rumah, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan suara samar tawa perempuan tua. Rizal memeluk dia erat-erat, tapi dalam hatinya tahu, ketenangan itu hanyalah jeda. Bukan akhir dari teror. Langit malam di desa Semboro berwarna kelabu. Hujan turun gerimis, menetes perlahan di atap rumah Rizal. Di dalam rumah, suasana sunyi mencekam. Bau dupa menyelimuti udara, menempel di dinding, di perabot, di kulit. Di ruang tengah, Rizal duduk bersila di depan Ki Surodi, yang tengah menyiapkan ritual terakhir. Dia terbaring di ruang sebelah, wajahnya masih pucat, tapi napasnya mulai teratur. Setelah kejadian di cermin, ia seperti kehilangan ingatan tentang apapun yang terjadi. Kadang ia hanya menatap kosong ke arah Rizal dan bertanya pelan. "Mas, kenapa aku sering mimpi tanah basah dan suara bayi nangis?" Rizal tak sanggup menjawab. Setiap kali mendengar kata tanah basah, ia teringat pada semua kejadian yang menjerat hidup mereka. Santet, darah, belatung, dan kematian Bayu. Semua berawal dari satu hal, ambisi. Ambisinya memenangkan proyek besar itu telah menjerumuskan dia dalam penderitaan yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ki Surodi menyalakan 5 batang dupa, lalu meletakkannya mengelilingi kendi tanah yang dulu menjadi media pemanggilan roh. Kendi itu kini tampak retak di bagian lehernya, namun masih mengeluarkan bau anyir samar. "Rizal," ucap Ki Surodi pelan, "roh itu sudah tidak lagi bersemayam di tubuh istrimu. Tapi ia belum benar-benar pergi. Ia masih menunggu sesuatu yang harus kau serahkan." Rizal menatapnya bingung. "Apa yang ia mau, Ki?" "Aku sudah kehilangan semuanya. Pekerjaan, nama baik, bahkan hampir kehilangan istri." Ki Surodi menatap dalam, bola matanya memantulkan cahaya api dupa. Yang ia inginkan bukan darah lagi, tapi penebusan. Arwah perempuan itu dulu mati karena dijadikan tumbal demi harta. Maka, agar ia kembali ke asalnya, harus ada benda yang menjadi sumber keserakahanmu ikut dikorbankan. Benda paling berharga yang membuat semuanya bermula. Kata-kata itu menancap di dada Rizal seperti paku dingin. Ia tahu betul apa yang dimaksud Ki Surodi. Benda itu bukan perhiasan, bukan rumah, bukan uang tunai di bank. Benda itu adalah surat kontrak proyek miliaran, simbol kemenangan, kebanggaan, dan keserakahan yang membawa petaka. Malam semakin larut. Dia tertidur di kamarnya, sementara Rizal menatap amplop coklat berisi kontrak itu di meja. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas yang dulu begitu ia banggakan. Dalam benaknya, muncul kenangan saat ia dan dia merayakan kemenangan tender itu. Senyum bahagia, tawa hangat, dan ucapan selamat dari teman-temannya, semua kini terasa getir. "Kalau memang ini satu-satunya jalan," bisiknya lirih, "aku akan lepaskan semuanya." Ia membawa amplop itu ke hadapan Ki Surodi. Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu menuangkan air dari kendi ke dalam mangkuk tanah liat. Air itu berwarna kehitaman, mengeluarkan bau anyir yang menusuk. "Letakkan surat itu di atas api dupa," perintah Ki Surodi. Rizal membuka amplop, menarik keluar tumpukan kertas tebal bertuliskan nama perusahaannya. Ia menatap sekali lagi lambang dinas yang selama ini menjadi impian hidupnya. Lalu, dengan tangan bergetar, ia menurunkannya perlahan ke arah nyala dupa. Api kecil menjilat ujung kertas. Perlahan kertas itu melengkung, menghitam, dan mulai terbakar. Asap putih keabu-abuan naik ke udara, menguar aroma campuran antara tinta terbakar dan dupa. Tiba-tiba,
Angin dingin berhembus dari arah jendela, padahal semua jendela tertutup rapat. Nyala dupa bergetar, dan suara lirih seperti napas seseorang terdengar dari arah kendi tanah. Ki Surodi menutup mata, membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Dari kendi itu keluar kabut tipis berwarna abu-abu, berputar di udara seperti asap hidup. Kabut itu membentuk siluet perempuan tua, rambutnya panjang, matanya cekung, dan senyum di wajahnya kali ini bukan senyum jahat. Ia menatap Rizal dengan pandangan sendu. "Sekarang, aku bisa pulang," katanya dengan suara serak, bergema di seluruh ruangan. Ki Surodi menunduk hormat, memukul kendi itu 3 kali dengan ujung tongkat bambunya. Seketika kabut itu memudar, lenyap bersama bau busuk yang selama ini menghantui rumah itu. Kendi pecah, mengeluarkan suara pelan seperti desah lega. Rizal terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap pecahan kendi dan abu kontraproyek yang kini hanya tersisa debu hitam. Dadanya terasa kosong, tapi anehnya untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, udara rumah itu terasa ringan. Pagi harinya, dia bangun dengan wajah segar. Ia memeluk suaminya, menangis tanpa tahu alasan pasti. Semua bekas luka aneh di tubuhnya hilang. Bau anyir pun tak tercium lagi. Ki Surodi tersenyum tipis. "Sudah selesai, Nak. Tapi ingat, sesuatu yang datang dari keserakahan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tidur, menunggu yang lain untuk membangunkannya." Rizal mengangguk pelan. Ia tahu maksud ucapan itu. Sejak hari itu, ia meninggalkan dunia proyek besar. Ia memilih membuka bengkel kecil di rumah, hidup sederhana bersama dia. Ia tak ingin lagi berurusan dengan hal-hal yang berbau uang kotor atau permainan licik. Namun kehidupan manusia tidak pernah berhenti berputar di atas garis yang sama. Beberapa bulan kemudian, proyek pembangunan jembatan yang dulu dimenangkan Rizal akhirnya dijalankan oleh perusahaan lain. Pekerja-pekerja mulai berdatangan, membawa alat berat dan material. Semula semuanya berjalan lancar, sampai suatu pagi, seorang mandor melapor ke pengawas. "Pak, tanah di bawah pondasi jembatan aneh. Setiap subuh, keluar belatung dari sela-sela batu." Awalnya pengawas menertawakan laporan itu. Tapi setelah 2 hari berturut-turut melihat sendiri, mereka mulai resah. Belatung-belatung putih itu bukan hanya muncul dari tanah, tapi juga dari tumpukan semen yang baru dicetak. Setiap kali matahari terbit, semuanya hilang begitu saja, seolah mencair di udara. Beberapa pekerja mengundurkan diri. Mereka mengaku mendengar suara perempuan tua menangis di bawah jembatan ketika malam turun. Salah seorang saksi bahkan bersumpah melihat bayangan perempuan berambut putih duduk di tiang fondasi, menatap ke arah sungai sambil menyisir rambutnya dengan tulang. Desas-desus mulai menyebar di antara warga sekitar. Mereka menyebut tanah itu tanah proyek terkutuk, tanah yang menolak keserakahan. Orang-orang yang tahu cerita masa lalu Rizal, mulai berbisik-bisik di warung kopi. Katanya dulu proyek itu dimenangkan dengan cara tak bersih. Konon istri kontraktornya pernah kesurupan sampai keluar belatung. Sekarang arwahnya menjaga tanah itu supaya nggak jadi rebutan lagi. Legenda itu berkembang cepat. Hingga akhirnya, setiap kali ada kontraktor baru yang mencoba ikut tender pembangunan ulang di lokasi tersebut, selalu ada kecelakaan aneh yang terjadi. Alat berat terguling tanpa sebab, beton tiba-tiba retak, atau pekerja jatuh sakit mendadak. Warga percaya, kutukan itu hidup di dalam tanah. Suatu pagi, Riza lewat di dekat lokasi itu saat mengantar bahan bengkel. Ia melihat dari kejauhan jembatan setengah jadi berdiri kaku di atas sungai yang berkabut. Dari sela-sela tanah yang digali, ia melihat sesuatu berkilat putih kecil seperti ulat basah. Ia menatap lama, lalu berbisik lirih, "Maafkan aku." Hujan turun pelan, menutupi segala suara. Dan di kejauhan, samar terdengar tawa halus seorang perempuan. Tawa yang tak lagi jahat, tapi juga belum damai. Sejak hari itu, orang-orang di Semboro percaya, siapapun yang membangun di atas tanah proyek Rizal akan mewarisi kutukan yang sama. Kutukan dari keserakahan, dari darah, dan dari roh perempuan yang tak pernah benar-benar pergi.